makam Imam Syafi'i ada di sampingnya. Jadi di sana itu banyak betul makam-makam ulama. Ada Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi sanalah sebelum khataman kitab kami ziarah. Jadi ziarah kubur itu sudah diajari oleh guru-guru dulu. Setiap tahun kami ada ziarah kubur. Saya ingat betul kata Syekh Ali Jum'ah, salah satu tempat yang mustajab berdoa adalah makamnya ulama. Kenapa mustajab berdoa? Ayat Allah sudah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Bukan, jangan kalian kira, kata Allah Rabbun Jalla Jalaluh, orang yang meninggal, orang daripada orang-orang soleh, para aulia, para nabi mati, tidak, bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Makanya menziarahi orang-orang soleh itu suatu anjuran yang dianjurkan oleh Nabi dan para aulia ussalihin. Ini tradisi-tradisi ulama dulu, menziarahi kuburnya ulama. Agar bagaimana? Agar kita termasuk bagian daripada orang yang muhibbina lahu, mencintai mereka karena mereka orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita tak bisa dekat dengan Allah, setidaknya kita pernah membaca dan pernah mendengar serta di hati kita ada pautan cinta kepadanya. Jadi Imam Syafi'i dulu dari Syam, dari Syria itu dengan memakai tunggangan himar keledainya pergi ke Mesir. Mengapa berziarah ke makam Imam Syafi'i setiap tahun itu? Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi kuburiyun berarti. Kan ada orang mengatakan orang menyembah kubur apa? Berarti Imam Nawawi menyembah kubur itu? Bukan, berziarah. Orang tak ada menyembah kubur. Orang berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada orang yang mati, tidak. Bukan minta kepada orang yang mati, tidak. Berdoa kepada Allah. Imam Nawawi sudah diakui ulama dunia, termasuk para Wahabi pun mengakui. Saking mengakui dibuat pesantren namanya Nawawi. Imam Nawawi ziarah kubur terus datang rutin ke Mesir, ziarah ke makam Imam Syafi'i. Setiap saat datang. Begitu juga para ulama-ulama yang lainnya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti. Sampai ada ulama yang mengkhatamkan tulisannya itu di samping kuburnya para ulama. Ya, seperti Imam Bukhari menyudahi tulisan akhir dari Sahih Bukhari itu di kuburnya Rasulullah. Dia mulai menulis Sahih Bukhari di Ka'bah, disudahi menulis Sahih Bukhari di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari ziarah kubur, iya. Berarti Imam Bukhari melakukan kesyirikan. Inilah masalahnya. Maka banyak orang yang tersinggung oleh pernyataan daripada syekhnya Wahabi. Apa kata dia? Lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibanding dengan orang yang berziarah kubur. Kenapa? Dia memutuskan orang yang berziarah kubur adalah orang musyrik. Dia mengira orang ziarah kubur tadi meminta ke kuburan. Itu anggapan dia. Maka lebih bertauhid Abu Jahal, Abu Lahab. Kan gawat itu. Bertauhid pula Abu Jahal, Abu Lahab lagi. Jadi itu penyebabnya mereka menghalalkan darah orang Muslim. Kenapa? Dia menganggap orang Muslim ini syirik. Dia beranggap orang Muslim ini kufur. Ya mereka bunuh, mereka bantai. Itu jelas kok. Tidak bisa didustakan itu. Kenapa? Karena orang yang hidup pada masa itu sempat menulis kitab. Dan kitab itu beredar hari ini. Kecuali kalau cerita itu dibuat-buat hari ini. Cerita 2 abad yang lalu. Kemudian yang menulis anak-anak hari ini. Bahwa Wahabi ini begini-begini, dia begini-begini. Itu ketara sekali, dusta. Tapi yang menulis itu adalah orang yang lahir pada masa itu, yang menengok dan menyaksikan kekejaman mereka pada saat itu. Itu real berarti cerita. Bukannya orang lain saja, saudaranya sendiri pun menulis. Itulah nama kitab Sawa'iqul Uluhiyah Liraddil Wahabiyah.